Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai pijakan kita melakukan kegiatan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena berkat kasih karunia Tuhan, Tuhan berikan kami kesehatan sampai pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh menikmati indahnya pagi hari ini. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini kita ambil dari Yeremia 30 ayat 20. Demikian firman Tuhan, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Firman ini bahwa Tuhan penuh dengan kasih. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, atau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu setia, sehingga Tuhan cari kemanapun kita, sehingga kita kembali kepada Tuhan. Kala karena dosa kita, Tuhan murka, Tuhan marah kepada kita, tetapi marahnya Tuhan kepada kita bukan karena benci, tetapi karena kasih-Nya kepada kita. Kita dicari supaya kita kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan lebih daripada kasih orang tua. Orang tua memarahi kita untuk membina kita, untuk membimbing kita sehingga menjadi orang yang baik. Tetapi kasih Tuhan selalu setia menemani kita kemanapun. Tuhan selalu merindukan kehadiran kita. Tuhan selalu mencari mana Tuhan tidak mau umatnya jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan menginginkan semua umatnya supaya menjalankan sesuai dengan firman Tuhan, menjalankan sesuai dengan firman Tuhan yang supaya kita kembali kepadanya, sehingga kita dapat mau menjadi anak-anak yang baik dan kita dapat masuk surga yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kita sampai saat ini bahwa Tuhan memberikan kita kesehatan. Selama 2,5 tahun ini
kita bergumul di dalam kehidupan kita karena adanya COVID-19. Tetapi yang pantas kita syukuri saat ini, kita sampai hari ini masih bisa bersukacita di dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu menjalankan protokol kesehatan. Tidak boleh bersalaman, selalu pakai masker, sanitizer kita pakai sehingga kita selamat sampai saat ini. Dan itu juga yang mau Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau masuk surga, maka kita harus melakukan syarat-syarat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bahwa kita harus meninggalkan segala kejahatan-kejahatan dunia, meninggalkan daging dunia ini, termasuk ya hotel ya, bahwa kita yang jatuh ke dalam dosa tinggalkan semua, kembali kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih, bahwa Tuhan itu selalu merindukan kehadiran kita. Kita tahu bahwa orang-orang yang terbuang, orang Israel yang terbuang, dia berjanji anak-anaknya akan dibawa kembali ke tanah perjanjian. Tadi dikatakan menghukum orang-orang yang menindas mereka. Nah, di sini juga kita harus memahami bahwa bukan hak kita untuk menghukum, tapi itu adalah hak Tuhan. Manakala kita saudara-saudara dihukum, manakala kita tempat tinggal kita dimusuhi atau kita dimusuhi atau tempat ibadah kita tidak diperbolehkan, kita hanya berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan menguatkan kita. Kita bergumul meminta kepada Tuhan supaya Tuhan kuatkan kita, supaya Tuhan berikan apa yang kita minta. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat sesuatu. Maka percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhanlah kita Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kita. Kadang kita yang meninggalkan Tuhan, kadang kita yang menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Oleh karena itu kita selalu bersama Tuhan supaya kita hidup damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan ingatkan kami supaya kami selalu bersama Tuhan, supaya kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjauhkan diri kami dari perbuatan dosa. Kami menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan dunia ini ya Tuhan, sehingga kami selalu dekat dengan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dan kami curhat kepada Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami inginkan Tuhan berkati kami juga ya Tuhan, semua jemaat-Mu yang ada di Parung Panjang ini. Karena kami selalu bergumul ya Tuhan, terlebih-lebih Tuhan kami bergumul sampai saat ini, yaitu tempat ibadah yang mau kami bikin tempat untuk memuji dan memuliakan Kamu Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab apa yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kupercaya. Amin.